Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Juni 2023. Saudara, kembali di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita awali, saudara, di pagi yang cerah ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah keagamaanmu lebih benar. Bacaan liturgi hari ini diambil 2 Korintus 3 ayat 15, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 1 dan dilanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan 6, serta Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada perenungan hari kemarin, saudara, kita telah disampaikan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Dan hari ini, saudaraku, melalui Injil yang kita renungkan dan kita bacakan, Yesus menekankan kepada setiap kita yang mengakui dirinya sebagai pengikutnya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Kenapa Yesus menyampaikan perkataan ini, saudara? Realita di dalam kenyataan kehidupan keagamaan kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Di mana kita yang sangat rajin beribadah, pelayanan kemana-mana, tapi kita masih mudah marah, kita sakit hati, benci, dendam. Dari benci, dendam kita akan membunuh, saudara. Membunuh, menghilangkan nyawa orang, atau membunuh secara karakter, saudara. Ingat, di dalam Injil hari ini dikatakan oleh Yesus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22. Lebih lanjut disampaikan oleh Yesus sang junjungan kita, saudara. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Saudaraku, kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh ini, saudara. Kita harus bisa mengatur sendiri tata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban. Atau saudara, sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Sesungguhnya kita telah memiliki kasih Allah. Biarlah kasih yang ada pada kita, saudara, sekali yang ada di dalam diri kita ini, saudara, selalu hidup dan hidup bernyala-nyala, saudara. Agar tetap hidup dan bernyala-nyala, biarlah kita boleh mengalirkan kasih itu kepada setiap orang, termasuk mereka yang menyakiti kita, saudara. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara, mau mengajak kita semua mengintrospeksi diri kita masing-masing di pagi saat teduh ini, saudara. Bagaimana kehidupan keagamaan kita pada saat ini? Apakah hidup keagamaan saya seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kita mau hidup
keagamaan kita ini lebih benar daripada hidup keagamaan mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita mau hidup di dalam kepenuhan kasih Allah yang hidup dan bernyala-nyala dan mau mengalirkan kepada setiap orang yang kita jumpai, termasuk mereka yang telah menyakiti kita, mereka yang memusuhi kita, mereka yang telah dendam kepada kita. Biarlah kita mau mengalirkan kasih itu kepada mereka. Supaya apa, saudara? Supaya mereka juga mengalami sukacita, damai, kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mau hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau. Dan kami mau hidup keagamaan kami ini lebih benar. Pimpin dan bimbing kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.